Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Listiawati dari kelas C11 dengan NIM 10321010 Prodi D3 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi perhitungan HKCPI dan inflasi. Perhitungan HKCPI dan inflasi. Pengertian indeks harga konsumen IHK. Indeks harga konsumen adalah indeks harga yang mengukur harga rata-rata dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Indeks harga konsumen sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi suatu negara dan juga sebagai pertimbangan untuk penyesuaian gaji, upah, uang pensiun, dan kontrak lainnya. Tujuan indeks harga. Indeks harga merupakan indikator penting dalam kegiatan ekonomi nasional. Berikut tujuan indeks harga dalam proses ekonomi. Sebagai petunjuk atau barometer dari kondisi ekonomi secara umum, sebagai pedoman bagi kebijakan dan administrasi perusahaan, indeks harga dapat digunakan sebagai deflator atau komponen yang mencerminkan faktor penyebab timbulnya deflasi. Indeks harga dapat dipakai sebagai pedoman pembelian berbagai jenis barang, sebagai pedoman untuk mengatur gaji buruh atau penyesuaian kenaikan gaji buruh pada saat terjadi inflasi. Ciri-ciri indeks harga. Beberapa hal menjadi ciri-ciri indeks harga adalah: 1. Digunakan sebagai pembanding perubahan harga dari waktu ke waktu. 2. Penyusunan indeks harga berdasarkan sebagian kecil barang atau jasa dalam sampel. 3. Indeks harga dihitung dengan metode tertentu. 4. Penghitungan indeks harga dilakukan setelah menentukan tahun dasar. 5. Penyusunan indeks harga dilakukan berdasar macam-macam indeks harga. 1. Indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen adalah alat ukur yang digunakan BPS mengetahui nilai inflasi pada suatu periode. 2. Perbedaan dengan indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen, indeks harga produksi adalah perbandingan harga atau jasa yang dikonsumsi rumah tangga produsen. Indeks harga implisit. Pengertian indeks harga implisit adalah indeks harga yang digunakan untuk mengetahui perbandingan antara pertumbuhan ekonomi real dan nominal. Indeks harga yang diterima dan dibayar petani. Pengertian indeks harga yang diterima dan dibayar petani adalah semua pengeluaran baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun biaya produksi guna menghasilkan panen. Harga agregatif atau tidak tertimbang. Berikut adalah rumus indeks harga agregatif tidak tertimbang. Seperti yang ada di dalam PPT, ini adalah rumus indeks harga. Saya akan membacakan ketentuannya. I T,0 sama dengan indeks harga dengan periode T dengan periode dasar 0. E PT sama dengan jumlah seluruh harga pada periode T. E0 sama dengan jumlah seluruh harga pada periode dasar. Metode PSCS. Dalam
menentukan indeks pertimbangan metode Lesch-Peyres digunakan pertimbangan kuantitas pada periode dasar. Berikut rumus metode Lesch-Peyres. Keterangannya, APT sama dengan jumlah harga pada periode T, APO jumlah harga pada periode dasar, AQO sama dengan jumlah kuantitas barang pada periode dasar. Customer Price Index atau CPI. Customer Price Index adalah alat ukur untuk menilai perubahan rata-rata atas suatu harga barang dan jasa yang dinilai sangat penting. CPI dihitung dengan melakukan pemantauan perubahan harga pada setiap barang. Biasanya CPI akan diterbitkan 1 bulan setelah dilakukan penilaian. Jadi, data yang diterbitkan pada bulan ini merupakan hasil dari penilaian CPI di bulan sebelumnya. Selanjutnya, data tersebut akan dikumpulkan untuk mengukur tingkat inflasi yang terjadi setiap tahun. Cara mengukur CPI. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, bahwa Customer Price Index atau CPI adalah suatu perubahan harga rata-rata di kalangan konsumen pada beberapa jenis produk barang dan jasa tertentu. Untuk di negara Amerika Serikat sendiri, cara mengukur CPI terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok populasi terbesar, yakni kelompok keluarga atau individu perkotaan yang disebut CPIU atau CPI urban, dan pekerja kantoran yang disebut dengan CPIW. Bureau of Labor Statistics atau BLS Amerika Serikat lantas menggunakan acuan dasar pada rata-rata perubahan harga selama 36 bulan untuk dijadikan sebagai acuan dasar perbandingan. Nilai acuan dasar yang digunakan tersebut adalah 100. Lalu, BLS akan menggunakan pengukuran dengan rumus yang dibuat dengan acuan bilangan dasar referensi tersebut. Sebagai contoh, jika CPI-nya adalah 110, maka ada peningkatan harga rata-rata sebanyak 10%. Dan jika nilai CPI yang 90, berarti ada penurunan harga rata-rata sebanyak 10%. Hasil dari penilaian itu tidak bisa dibuat dengan acuan data yang detail dan dihimpun secara keseluruhan, tetapi cukup diasumsikan dengan mewakili perubahan tingkat harga pada kedua kelompok populasi besar di Amerika Serikat. Kategori barang dan jasa yang bisa diukur. Terdapat 8 kategori barang dan jasa yang bisa diukur dengan Customer Price Index atau CPI, yaitu bahan untuk bangunan perumahan, makanan dan minuman, transportasi, kesehatan, pakaian, hiburan dan rekreasi, pendidikan, dan komunikasi, serta barang dan jasa lain-lain. Jenis data inflasi. 1. Inflasi utama Customer Price Index akan memuat berbagai informasi terkait perubahan keseluruhan yang meliputi harga energi dan juga harga fluktuatif. 2. Inflasi inti. Customer Price Index akan memuat berbagai informasi tanpa harga energi dan makanan yang bersifat fluktuatif, namun hanya akan memberikan gambaran yang jelas terkait perubahan harga pada suatu barang. Terima kasih telah menyimak presentasi yang saya paparkan. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.